Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Rida. Saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Katsina Riau. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang ujian akhir semester saya pada mata kuliah Sistem Basis Data. Oke, nama saya itu Muhammad Rida dan NIM saya itu 11850 11460. Oke, ini adalah studi kasus yang saya ambil, yaitu studi kasus pada 7 infomedia. Berikut adalah faktornya. Dan faktor ini juga merupakan tugas UTS saya sebelumnya. Dan dapat kita lihat bahwa di sini ada kolom nomor, ada kode barang, nama barang, kuantiti, unit, nomor faktur, tanggal, customer, telepon, alamat, harga satuan, jumlah, dan jumlah total. Kemudian, apabila dari faktor tersebut kita bentuk dalam baris dan kolom, maka berikut tampilannya, yaitu ada nomor faktur, tanggal, customer, telepon, alamat, kode barang, nama barang, kuantiti, unit, harga, jumlah, dan total. Di sini ada nomor fakturnya J0235, tanggal 20 Januari 2013, customer adalah Abbas Manta, dan teleponnya 822670810, dan alamatnya ini, dan kode barangnya berikut. Oke. Tahap pertama yang harus kita lakukan yaitu normalisasi tahap pertama. Apa yang harus dilakukan pada normalisasi tahap pertama yaitu memisahkan kolom yang memiliki multi value atau banyak nilai. Kita lihat sebelumnya itu bahwa faktur itu gabung dengan barang-barangnya kan. Tapi kenapa di sini dibedakan? Karena kita ketahui bahwa setiap barang itu pasti berbeda-beda dan kode barang itu pastinya beda-beda. Dan ini kan contohnya itu ada nama barangnya, buku tulis, pensil 2B, buku gambar, dan apabila ditambahkan itu merupakan ciri-ciri bahwa itu adalah multi value atau banyaknya nilai. Kemudian ada yang kita lakukan selanjutnya yaitu normalisasi tahap kedua. Di sini kita menentukan atribut non-ID yang tergantung pada dengan UID-nya. Apa yang berbeda? Yang berbeda di sini yaitu bahwa nomor faktur, tanggal, total, dan customer telepon alamat yang sebelumnya itu digabungkan dan sekarang dibedakan. Kenapa dia dibedakan? Karena kita lihat di sini bahwa faktur itu yang berhubungan yang tergantung pada UID-nya itu adalah tanggal dan total. Sedangkan customer itu tidak tergantung pada faktur. Dan telepon juga tidak tergantung pada faktur. Dan alamat juga tidak tergantung pada faktur. Karena telepon itu tergantung pada customer dan alamat itu tergantung pada customer. Selanjutnya, ada normalisasi tahap ketiga. Pada tahapan ini, kita mengecek hasil normalisasi tahap kedua, di mana atribut non-UID yang tidak tergantung pada UID manapun. Oke, apa yang berbeda di sini? Yang nomor faktur sepertinya sama, customer juga sama. Nah, di sini berbedanya bahwa kode barang, nama barang, harga itu berbeda dengan kuantiti, unit, dan jumlah. Kenapa dibedakan? Karena kuantiti, unit, dan jumlah ini tidak tergantung pada UID manapun. Dia tidak tergantung pada nomor faktur dan juga tidak tergantung pada customer dan juga tidak tergantung pada barang. Dia tergantung pada inputan dari seorang user. Misalnya milih kuantitinya itu 10, misalnya 15, itu kan berbeda-beda. Dan unit juga tentunya berbeda-beda. Dan juga jumlah itu tergantung pada kuantiti dengan harga. Oke, selanjutnya yaitu dari faktor tersebut kita mendapati 4 tabel. Dan tabel mahasiswa ini merupakan syarat dari UAS kita menambahkan satu tabelnya yaitu mahasiswa dengan
adanya NIM, nama, alamat, dan IPK. Di sini faktur itu dari satu faktur itu pasti satu customer. Tetapi satu customer itu bisa saja banyak faktur. Kemudian satu barang itu bisa banyak faktur. Sedangkan satu faktur itu bisa banyak barang. Kemudian di sini itu dia belum jelas karena dia tuh belum tidak tergantung pada UID manapun. Selanjutnya yaitu ada entity relationship diagram ERD akhir. Di sini yang berbeda yaitu di sini. Tadi kan yang belum jelas itu sebenarnya itu termasuk pada faktur barang. Dia itu tergantung pada adanya di sini ada nomor faktur nanti larinya ke sini dan kode barang itu termasuk pada di sini. Dan kalau customer sama mahasiswa itu sama saja. Berikut adalah physical database-nya. Physical database ini kita melihat tipe data dan size yang ada. Yang ini misalnya tadi kan dia di sini nomor faktur masuk ke faktur barang ini dan barang kode barang ini masuk pada faktur barang ini. Makanya itu di sini primary dan foreign key-nya itu ada dari nomor faktur dan kode faktur kode barang. Di sini kenapa masuk dari foreign key itu karena adanya bar relationship. Garis yang ini nih. Oke, selanjutnya kita masuk ke run SQL ya. Oke, pertama-tama yang kita lakukan yaitu kita spool dulu. UAS SBD dan UAS RIDA 4C 2020.txt. Oke. Pertama kali yang kita lakukan yaitu kita connect ke sistem DBA-nya, database-nya. Kita connect AS sys DBA. Usernya Oracle dan passwordnya Oracle. Oke, pertama ini yang kita lakukan yaitu kita membuat user terlebih dahulu. Kita create user. Kita create usernya yaitu UAS RIDA 4C 2020, terus identified by passwordnya kita kasih namanya RIDA. Kita periksa create user RIDA 4C 2020 identified by RIDA. Oke, enter. Oke, user create berarti artinya user telah terbuat. Kemudian kita berikan hak akses penuh kepada UAS RIDA 4C 2020 ini. Grant all privilege to UAS RIDA 4C 2020. Oke, grant sukses ya. Berarti artinya UAS RIDA ini memiliki hak akses penuh ya, karena kita memberikan hak akses all privilege. Kemudian kita connect UAS RIDA 4C 2020 dengan passwordnya tidak titik koma. Oke, masuk ya. Kemudian saya sudah menyediakan juga di sini ada ini tabel baru yang kita sebelumnya itu dibuat di ERD tadi. Ada tabel customers, ada tabel barang, ada tabel factors, ada tabel mahasiswa, dan ada tabel faktur barang. Dan juga kita sudah menyediakan
insertnya, SQL-nya itu ada insert into ke customer, ke barang, ke faktur, dan faktur barang, sedang ke mahasiswa. Oke, bagaimana cara memasukkannya? Karena kita udah membuatnya, maka bisa langsung masuk ke lokalnya, kemudian titik 2, kita slash. Pertama, kita create dulu tabelnya. Berarti itu terdapat pada tabel baru.sql. Kita enter. Nah, tabel create, berarti tabel telah terbuat. Kemudian kita insert. Yang tadi nama filenya itu adalah insertnya .sql. Oke, titik koma. Oke, udah terbuat ya. Coba kita lihat semuanya dulu. Select all from tab. Oke, barang berarti kita memiliki ada tabel barang, ada tabel customers, ada tabel faktur barang, ada tabel faktur dan tabel mahasiswa. Coba kita lihat salah satu-satu. Select all from barang. Oke, ada. Terus select all from customers. Oke, ada. Select all from faktur barang. Oke, ada juga. Select all from fakturs. Kemudian kita select yang terakhir, all from mahasiswa. Oke, ada ya. Selanjutnya kita membuat user dan akses kepada user yang kita buat. Pertama, kita buat aja. Di sini coba kita yang mahasiswa ya, kita set line dulu. Set line size-nya itu coba kita sebentar, coba set line size 3000 ya. Oke, sepertinya nggak perlu ya. Kita langsung aja, coba kita buat create aja. Kita create user dengan nama itu Hafiz, dengan passwordnya yaitu Hafiz. Koma. Oh sorry, sepertinya kurang ya. Kita create user Hafiz identified by Hafiz. Oke, terbuat ya. Kemudian di sini kita memberikan hak akses yaitu create session to Hafiz. Oke, apa sih create session to Hafiz ini? Create session to Hafiz ini agar si Hafiz itu bisa login. Kemudian kita berikan juga dia akses untuk mengupdate dari Wasrida tadi 4C 2020 yang fakturs, tabel fakturs ya. Kemudian kepada si Hafiz dengan with grant option. Oke, apa sih grant option ini? Grant option ini artinya dia itu si Wasrida 4C 2020 ini memberikan akses, dia itu dapat melihat, bisa merubah atau mengupdate dan juga memberikan akses maksimal
dari hak akses yang dia punya. Seperti yang dia punya itu yaitu ada select, ada update, dan session. Oke, kita titik koma. Oke, selesai ya, grant success. Kemudian kita connect ke habisnya. Habis, titik koma. Oke, kita udah connect. Coba kita lihat apakah dia bisa. Tadi kita memberikan dia tuh bisa melihat tabel Factors yang ada di Wasrida 4C 2020. Coba kita coba select from Wasrida 4C 2020 tabel Factors. Kita lihat. Oke, bisa berarti ya. Dengan nomor faktur, tanggal, dan total. Kemudian kita coba dia update. Karena kita juga memberikan hak akses kepada APIS bisa mengupdate, makanya kita coba Wasrida 4C 2020 tabel Factors set total, misalnya ini total kita rubah menjadi 8.000. Ini 750.000 ya. Kita rubah menjadi misalnya 800.000. Oke, kita titik koma. Oke, satu row update, berarti satu baris setelah diupdate. Coba kita lihat apakah berubah. Select all from Wasrida 4C 2020.factors. Ya, oke, berubah ya. Nah, berarti terbukti nih bahwa si APIS itu juga mendapatkan hak akses dan dapat melihat dan mengupdate. Terus kita connect kembali ke Wasrida. Connect Wasrida 4C 2020 dengan passwordnya tidak. Oke, kita connect. Kita butuh kita buat satu user lagi ya. Kita buat satu user lagi dengan namanya Noven dengan password identified by Noven. Kita titik koma, create. Oke, berarti user telah terbuat dan kita berikan juga hak akses session aja. Grant create session to Noven. Grant create session to Noven. Untuk apa sih tadi create session ini? Saya ulangi bahwa kita memberikan hak akses session itu bahwa Noven itu bisa login. Kemudian kita connect ke APIS karena kita mencoba nih. Jadi kita menggunakan with grant option untuk bisa memberikan hak akses yang dia miliki, khusus yang dia miliki aja. Connect APIS titik koma. Oke, kita coba nih. Si APIS apakah memang bisa dengan memberikan with grant option bisa memberikan hak akses. Kita coba grant select on Wasrida 4C 2020 .factors to ke Noven. Grant select on Wasrida factors to Noven. Kita titik koma. Oke, berarti sukses ya. Berarti ini terbukti nih bahwa si APIS memang memiliki hak akses untuk memberikan hak akses yang khusus yang dia miliki aja. Kemudian kita coba, kita lihat apakah memang betul bahwa si Noven itu sudah bisa melihat Factors. Connect Noven titik koma. Oke, sudah connect. Kita lihat select all from
Uasrida 4C 2020 titik factors titik koma. Oke, bisa ya, terbukti. Tapi coba kita lihat apakah dia bisa mengupdate. Kita lihat update UAS Rida 4C 2020 dot factors set totalnya kita buat kembali misalnya 750.000 lagi kembali. Apakah dia bisa? Titik koma. Oh, tidak bisa ya. Kenapa dia tidak bisa? Karena update hak akses yang diberikan kepada Noven itu tidak bisa mengupdate, tapi dia bisa melihat. Oke ya, jelas ya. Kita coba connect kembali. Nah, kita coba dulu. Apakah dia memang terbukti bahwa dia bisa nggak melihat tabel selain factors. Select all from UASRIDA 4C 2020 dot mahasiswa. Coba bisa. Nah, tidak bisa ya. Coba yang lain. Select all from UASRIDA 4C 2020 tabel barang. Oke, berarti terbukti nih bahwa yang diberikan akses cuma bisa melihat yang faktor saja, yang tabel yang lain itu tidak bisa. Oke, terakhir kita coba kembali ke UAS Rida 4C 2020, passwordnya Rida titik koma, kemudian kita lihat tabel mahasiswa, select from mahasiswa titik koma. Oke, sudah selesai, kita spool off. Oke, terima kasih. Mungkin sekian. Apabila saya memiliki kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.